Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, sekarang saatnya kita masuk ke mata kuliah keperawatan anak 2 dengan teori selanjutnya adalah mengenai teori dan askep pada neonatal. Nah, jika Anda lihat di RPP yang baru atau RPP Plan B jika pada sampai akhir nanti kita tidak bisa bertatap muka atau harus semua online, maka bisa berpedoman dan mendownload lagi RPP yang baru. Dalam RPP tersebut ada 5 materi yang harusnya dibahas, yaitu teori dan askep pada neonatal meliputi BBLR, hiperbilirubin, kemudian ada kelainan pada sistem respirasi. Hanya saja pada saat ini saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu BBLR dan hiperbilirubin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman sendiri melalui penugasan yang sudah saya upload ketentuannya di Skalsa. Baik, langsung saja. Pada materi kali ini kita akan membahas atau sharing ya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah lebih mahir di klinik, sudah menemukan kasusnya dengan sering dan sudah tidak asing lagi mengenai 2 kasus ini, yaitu BBLR dan hiperbilirubin. Jadi ini hanya sekedar review atau sekedar sharing ilmu, karena saya yakin Bapak Ibu sudah lebih tahu dan lebih banyak pengalaman mengenai 2 kasus tersebut. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai definisi, kemudian etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, komplikasi penata laksanaan, dan yang terakhir adalah asuhan keperawatan. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai materi BBLR. Sudah tidak asing lagi, apakah itu BBLR? BBLR adalah bayi berat lahir rendah, yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram tanpa memperhitungkan usia gestasi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa berat badan lahir normal pada bayi adalah 2.500 gram sampai 4.000 gram. Kalau kurang dari 2.500 gram berarti disebut dengan BBLR. Atau biasa disebut bayi berat badan lahir rendah adalah bayi baru lahir yang memiliki berat badan kurang dari atau sama dengan 2.500 gram. Ini yang dimaksud dengan BBLR. Nah, apa sih klasifikasi? Jadi ada beberapa teori yang mengklasifikasikan BBLR. Yang pertama adalah prematuritas murni dan dismatur. Jadi klasifikasi dari BBLR ada 2, prematuritas murni dan prematur. Nah, ini menurut Lestari 2016. Prematuritas murni kurang dari 37 minggu. Dengan berat badan yang sesuai dengan masa kehamilan atau biasa disebut neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan. Jadi sudah sesuai masa kehamilannya, tapi dia lahir sebelum waktunya, biasanya 37 minggu atau kurang dari 40 minggu. Kemudian yang kedua klasifikasinya adalah dismatur. Nah, kalau dismatur ini adalah berat badan kurang dari seharusnya untuk masa gestasi atau kehamilan akibat dari bayi mengalami retardasi intrauteri dan merupakan bayi yang kecil berdasarkan pertumbuhannya. Dismatur ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu neonatus kurang bulan kecil masa kehamilan, kemudian neonatus cukup bulan kecil masa kehamilan, dan neonatus lebih bulan kecil masa kehamilan. Ini berdasarkan klasifikasi BBLR berdasarkan Lestari tahun 2016. Kemudian ada juga klasifikasi yang lain menurut Mitayani 2011, bahwa BBLR itu meliputi 2, yaitu prematuritas murni dan
baby small for gestational age. Prematurity murni ini biasa disebut dengan neonatus kurang bulan sesuai dengan masa kehamilan, sama seperti yang di atas tadi. Kemudian untuk baby small for gestational age ini dibagi menjadi 3, yaitu intrauterus for gestational age ini merupakan gangguan nutrisi pada awal kehamilan dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Nah, jika terjadi gangguan nutrisi pada saat kehamilan, di awal kehamilan, dan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan bayi mengalami BBLR. Kemudian ada karena growth retardation, berarti terjadi defisit pada akhir kehamilan, dan ada yang namanya dysmaturitas, yaitu bayi mengalami retardasi pertumbuhan serta merupakan bayi kecil untuk masa kehamilannya. Nah, jadi sebenarnya dia masa kehamilannya sudah banyak, tapi berat badannya tidak menyesuaikan atau kurang dari usia kehamilannya. Nah, selanjutnya ada juga klasifikasi berdasarkan derajat, yaitu ada 3 jenis yang biasa dikenal. Yang pertama adalah BBLR, yaitu jika berat badan antara 1.500 sampai 2.499 gram, kemudian disebut BBLR atau berat badan lahir sangat rendah jika BB di antara 1.000 sampai 1.499 gram, dan yang ketiga, berat badan lahir ekstrim rendah jika berat badannya kurang dari 1.000 gram. Nah, selanjutnya, apa sih yang menyebabkan atau apa sih etiologi dari terjadinya BBLR? Ada beberapa macam etiologi atau hal-hal yang mengakibatkan BBLR, yaitu yang pertama dari faktor janin, kemudian ada faktor plasenta, ada faktor ibu, dan faktor lingkungan. Untuk faktor janin, ini biasa terjadi hal-hal yang berhubungan dengan janin, misalnya janin mengalami gawat janin, kemudian adanya kehamilan kembar, infeksi janin kronik, dan kelainan kromosom. Selanjutnya, untuk faktor plasenta, hal ini biasanya karena adanya plasenta previa, sehingga nutrisi yang seharusnya didapat bayi berkurang. Kemudian ada juga karena solusi plasenta atau lepasnya plasenta dari tempat implannya. Kemudian yang ketiga, faktor ibu. Untuk faktor ibu ini terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama adalah dari kondisi ibu sendiri, misalnya kehamilan ibu yang berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, kemudian jarak yang begitu dekat, misalnya kurang dari 1 tahun, dan memiliki riwayat BBLR sebelumnya. Yang kedua, karena penyakit ibu, ini biasanya karena hipertensi atau ada juga karena penyakit menular seksual, serta adanya penyakit jantung, kemudian penyalahgunaan obat, merokok, serta mengalami komplikasi kehamilan, misalnya anemia, preeklamsi, eklamsi, serta infeksi kandung kemih. Kemudian yang keadaan sosial ekonomi adalah karena ibu yang beraktivitas fisik berlebih, serta keadaan ekonomi yang rendah sehingga gizi ibu hamil menjadi berkurang. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor lingkungan. Ini terdiri dari terkena radiasi, kemudian tempat tinggal di dataran tinggi, serta terpapar zat teracun. Nah, selanjutnya, bagaimana sih manifestasi klinis dari BBLR ini? Jadi kalau kita amati, manifestasi klinis dari BBLR adalah yang pertama dari ukuran badannya. Berat badan pada bayi BBLR biasanya kurang dari 2.500 gram, kemudian lingkar kepala kurang dari 33 cm, dan panjang badan biasanya kurang dari 45 cm. Kemudian untuk fisiknya lagi, kulit tampak kemerahan, tipis, kemudian keriput, serta banyak rambut-rambut halus atau biasa disebut lanugo pada daerah pelipis, dahi, telinga, lengan, dan lemak dalam jaringan sekutan ini sangat sedikit pada BBLR.
Ciri selanjutnya yaitu kuku jari tangan dan kaki belum mencapai ujung, dan yang biasa dilihat atau ditemui adalah refleks hisap yang lemah, tesis belum turun atau labia minora yang menonjol, serta gerakan pasif dan tangis yang hanya merintih meskipun lapar, dan bayi akan lebih banyak tidur serta malas. Kemudian suhu tubuh bisa menjadi hipotermi, sehingga anak memang harus diletakkan di tempat yang hangat atau diatur suhunya. Nah, bagaimanakah pathway dari BBL itu sendiri? Jadi tadi sudah kita sebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan BBLR, yaitu dari faktor ibu, plasenta, kemudian faktor janin yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya BBLR atau BBLSR. Nah, manifestasi dari BBLR ini meliputi permukaan tubuh relatif lebih halus sehingga akan terjadi penguapan berlebihan dan pemaparan dengan suhu luar yang sering atau yang lebih besar. Untuk penguapan maka akan terjadi kehilangan cairan yang akan mengakibatkan dehidrasi. Kemudian untuk pemaparan dengan suhu luar bisa menyebabkan kehilangan panas sehingga bayi riskan terhadap hipotermi. Kemudian manifestasi selanjutnya, karena jaringan lemak subkutan yang lebih tipis, maka bayi akan kehilangan panas lebih cepat melalui kulit, sehingga jadi hipotermi. Kemudian kekurangan cadangan energi, akibatnya adalah malnutrisi, sehingga menyebabkan hipoglikemi. Sementara untuk prematuritas, ini menyebabkan penurunan daya tahan, sehingga menimbulkan resiko infeksi. Kemudian untuk fungsi organ-organ belum baik, meliputi hati, usus, ginjal, otak, mata, dan kulit. Jadi pada bayi BBLR ini, fungsi-fungsi organnya belum baik. Di hati akan terjadi konjugasi bilirubin yang belum sempurna, sehingga menyebabkan hiperbilirubin dan akan memunculkan manifestasi ikterus atau jaundice. Kemudian untuk usus, ini dinding lambung yang lunak sehingga mudah kembung, dan peristaltik yang belum sempurna menyebabkan pengosongan lambung yang belum baik. Sementara untuk ginjal, terjadi imunitas ginjal sehingga akan mengharuskan untuk sekunder terapi. Kemudian untuk organ otak, ini menyebabkan imaturitas sentrum-sentrum vital, sehingga akan mengganggu regulasi pernafasan periodik sampai pernafasan biot yang akan menimbulkan diagnosa pola nafas tidak efektif. Nah, untuk ini juga bisa disebabkan oleh paru karena pertumbuhan dinding dada belum sempurna, kemudian vaskuler paru belum matur, sehingga mengalami insufisiensi pernafasan atau bisa mengalami membran penyakit hialin, ini yang menyebabkan pola nafas juga tidak efektif. Untuk daerah mata, ini menyebabkan imaturitas lensa mata, kemudian bisa sekunder efek oksigen, terjadi retrolentar fibroplasia atau retinopati. Kemudian untuk kulit, kulitnya halus dan mudah lecet sehingga resiko infeksi yang biasa atau bisa menyebabkan sepsis. Nah, banyak sekali diagnosa yang bisa dimunculkan. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh dari diagnosa, kemudian sampai intervensinya untuk beberapa diagnosa saja. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang, jadi untuk mengetahui, sebenarnya bisa kita ketahui ya dari bentuknya atau dari fisiknya tadi. Kalau bayi BBLR memang pasti bayinya kecil dan dengan ukuran yang serba minim. Tapi kita perlukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui kondisi selanjutnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bayi BBLR mengalami banyak komplikasi atau banyak manifestasi tadi yang perlu kita hindari. Sehingga perlu pemeriksaan penunjang agar bayi tersebut tetap survive. Yang pertama adalah kita perlu dextrosik. Nah, ini pemeriksaan yang akan menyatakan apakah bayi mengalami hipoglikemi atau tidak. Kemudian kita juga perlu AGD, analisa gas darah, yang menunjukkan derajat keparahan distress pernafasan. Ini diperlukan jika pasien atau bayi mengalami distress pernafasan. Kemudian kita perlu juga memeriksa jumlah darah lengkap,
untuk mengetahui apakah bayi mengalami penurunan hemoglobin dan apakah hematokritnya dalam tahap normal. Kemudian kita perlu pemeriksaan urinalisis untuk mengkaji homeostatis karena bayi BBLR cenderung atau beresiko kurang cairan. Kemudian elektrolit serum untuk mengkaji apakah bayi mengalami hipokalsemia dan bilirubin jika terjadi peningkatan dan diperlukan adanya EKG, EG, serta USG. Selanjutnya, apa saja sih komplikasi dari BBLR ini? Jadi untuk komplikasi bisa terjadi beberapa komplikasi. Yang pertama adalah hipoglikemi simptomatik. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana kadar glukosa serum yang rendah sekitar 40 mg per dl. Jadi, biasanya bayi BBLR mengalami hipoglikemi simptomatik yang bisa dilihat. Ini biasanya kadar glukosanya sampai 40 mg per dl. Kemudian ada juga komplikasinya adalah penyakit membran hialin. Ini disebabkan jika bayi BBLR tersebut dalam kondisi atau penyebabnya karena dia prematuritas. Nah, ini biasanya karena surfaktan yang belum mencukupi, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit membran hialin. Kemudian selanjutnya, komplikasinya adalah sindrom aspirasi mekonium, di mana ini adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh masuknya mekonium ke paru-paru sebelum atau sewaktu kelahiran. Yang keempat, hiperbilirubin, karena tadi hatinya belum berfungsi dengan baik sehingga tidak bisa mengkonjugasi bilirubin sehingga akan mengakibatkan terjadinya hiperbilirubinemia, yaitu meningkatnya kadar bilirubin di dalam jaringan ekstravaskuler sehingga menyebabkan warna jaundice atau kuning pada konjungtiva, kulit, mukosa, sklera, dan alat tubuh lainnya. Kemudian komplikasi yang selanjutnya adalah asfiksia neonatorum, yaitu kondisi bayi baru lahir yang gagal bernafas spontan dan teratur segera setelah lahir. Nah, ini biasanya adalah komplikasi-komplikasi yang terjadi pada bayi BBLR. Nah, bagaimanakah menurut Anda yang sudah berada lama di klinik? Apakah yang terjadi atau apa yang Anda temui pada saat Anda merawat bayi BBLR? Untuk yang bekerja atau yang ingin memberikan jawaban bisa dituliskan di forum diskusi. Selanjutnya, lalu bagaimanakah penata laksanaan dari BBLR ini? Jadi penting sekali untuk bayi BBLR adalah pengaturan suhu, karena kita tahu sendiri bayi BBLR ini rentan sekali kehilangan panas sehingga rentan mengalami hipotermi. Jadi perlu kita atur suhunya. Nah, bagaimanakah pengaturan suhu yang bisa dilakukan? Bisa dilakukan perawatan di inkubator dan bisa juga dilakukan PMK atau perawatan metode kanguru. Nah, ini biasanya kalau di rumah sakit kan pasti sudah ada inkubator ya, tapi kan tidak terus bayi berada di inkubator terus. Kalau memang sudah bisa dilatih, kita bisa menerapkan yang namanya PMK atau perawatan metode kanguru. Selanjutnya, kita perlu melakukan pengaturan nutrisi. Nah, biasanya untuk bayi prematur, ini pemberian makanannya adalah sedikit demi sedikit. Nah, pemberian makanan harus hati-hati dan perlahan-lahan. Biasanya pemberian makanan dini adalah berupa glukosa, kemudian ASI, untuk mengurangi hipoglikemi, dehidrasi, dan hiperbilirubin. Nah, jika bayi yang memiliki refleksi yang baik, dapat dicoba untuk memberikan minum melalui mulut. Nah, anjuran minuman yang pertama kali diberikan yaitu 1 ml larutan glukosa 5% yang steril untuk bayi dengan berat badan kurang dari 1000 gram. Sementara untuk bayi yang berat badannya 1000 sampai 1500 bisa diberikan 2 sampai 4 ml, dan untuk berat badan bayi lebih dari 1500 gram bisa diberikan 5 sampai 20 ml glukosa 5%.
Selanjutnya, yang penting lagi adalah mencegah infeksi. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah infeksi? Jadi, infeksi itu bisa dicegah dengan mencuci tangan setiap akan masuk ruangan. Setiap memegang bayi harus mencuci tangan, kemudian mengurangi kontaminasi terhadap makanan bayi, mencuci tangan dengan zat antiseptik, mencegah petugas yang mengalami infeksi, dan pembatasan jumlah bayi yang di luar dalam ruangan. Ini adalah penata-laksanaan yang bisa dilakukan pada bayi berat badan lahir rendah. Yang selanjutnya adalah asuhan keperawatan. Jadi kita akan review lagi mengenai pengkajian, diagnosa, dan intervensi keperawatan. Apakah yang perlu dikaji pada pasien atau pada bayi BBLR? Yang pertama adalah pengkajian umum. Untuk pengkajian umum adalah yang diperiksa meliputi panjang badan, kemudian menimbang bayi secara rutin, ya, kemudian observasi apakah ada deformitas, selanjutnya observasi tanda kegawatan, misalnya apneu atau tidak responsif, kemudian selalu diperiksa bagaimana pernafasannya, kemudian catat atau lihat adanya lokasi edem. Selanjutnya, kita lakukan pengkajian kardiovaskuler meliputi denyut jantung, kemudian bagaimana warna bayinya, apakah terjadi jaundice atau pucat, kemudian bagaimana bunyi jantungnya, apakah ada bising, tentukan titik intensitas maksimal, kemudian tentukan tekanan darah, dan kaji membran mukosa bibir serta warna dasar kuku. Selanjutnya, kita perlu juga melakukan yang namanya pengkajian respirasi meliputi bagaimanakah bentuk dadanya, kemudian frekuensi pernafasannya bagaimana, iramanya bagaimana, apakah ada retraksi substernal, apakah ada retraksi interkostal, apakah ada nafas cuping hidung, semua hal-hal yang berkaitan dengan respirasi. Kemudian apakah bayi membutuhkan suction, dan lakukan auskultasi untuk mengetahui bagaimana kondisi respirasinya. Selanjutnya, kita perlu kaji juga gastrointestinal, karena memang semua bermasalah ya, jadi harus dikaji agar kita pastikan bayi dalam kondisi yang baik. Untuk pengkajian gastrointestinal, kita harus lihat apakah ada edema, kemudian bagaimana peristaltiknya, bagaimana hati, dipalpasi batas hati, kemudian bising ususnya bagaimana, dan tentukan adanya tanda regurgitasi, serta waktu yang akan diperkirakan untuk memberikan makanan. Kemudian, selanjutnya pengkajian neurologis muskulo. Nah, ini ditentukan respon dan kenyamanan bagaimana, posisinya bagaimana, bagaimana refleks primitif pada bayi, kemudian suhu tubuh. Nah, ini tentukan hubungan dengan suhu tubuh sekitar, serta tentukan suhu kulit dan aksila, serta pengkajian kulit meliputi apakah ada lesi, ruam, atau tanda lahir, bagaimana kulitnya, apakah teksturnya dan turgornya kering, lembut, atau bersisik, dan bagaimana tentang perubahan warnanya, apakah ada yang memerah, apakah ada iritasi atau abrasi, atau mungkin terkelupas. Ini yang perlu dikaji pada bayi lahir berat badan lahir rendah. Nah, dari berbagai macam diagnosa yang bisa diambil, saya mengambil 3 contoh diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan sistem pernafasan yang imatur. Tadi bisa disebabkan karena kurangnya surfaktan atau karena dinding dada yang belum sempurna. Kemudian karena kulitnya tipis, sehingga akan terjadi atau kemungkinan diagnosanya adalah ketidakefektifan termoregulasi berhubungan dengan luas permukaan kulit. Sementara untuk refleks hisap yang lemah, ini bisa memunculkan diagnosa tidak seimbang nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan refleks hisap yang lemah. Nah, bagaimanakah intervensinya? Jadi nanti Anda bisa lihat di NOCNIT untuk ketidakefektifan
pola nafas, ini tujuan dan kriterianya adalah status pernafasan. Sedangkan untuk intervensi adalah manajemen jalan nafas. Anda bisa buka lagi nick-nya. Untuk manajemen jalan nafas meliputi monitor pernafasan, kemudian perhatikan pola nafas bagaimana, frekuensinya bagaimana, observasi, kemudian berikan posisi yang mempermudah respirasi. Selanjutnya, untuk ketidakefektifan termoregulasi, maka NOC-nya adalah bagaimana kita bisa membuat termoregulasinya efektif dengan kriteria hasil suhu tubuh normal, tidak menggigil, tidak teraba dingin, serta tidak teraba panas, dan orang tua mampu menjelaskan hipotermi dan hipertermi. Untuk NIC-nya, bisa kita pilih perawatan bayi, yaitu bayi baru lahir, meliputi monitor suhu, cara tanda hipertermi atau hipotermi, monitor adanya menggigil, tingkatkan intake dan nutrisi, lakukan water tepid spong jika bayi mengalami demam, kemudian ajarkan orang tua mengenal tanda-tanda hipotermi dan hipertermi, serta jaga kehangatan bayi. Bisa dengan inkubator atau PMK. Selanjutnya, untuk ketidakseimbangan nutrisi, bisa kita lakukan manajemen nutrisi meliputi timbang berat badan, kemudian apakah ada penurunan berat badan, apakah masih normal jika memang mengalami penurunan berat badan, kemudian lakukan stimulasi oral agar bayi itu refleks hisapnya menjadi lebih baik, atau stimulasi oral ini bisa memperbaiki refleks hisap dan monitor intake makanan serta cairan. Nah, demikian tentang perawatan bayi BBLR. Selanjutnya adalah tentang hiperbilirubinemia. Oke, apakah yang dimaksud dengan hiperbilirubin? Jadi hiperbilirubin adalah kadar bilirubin darah melebihi normal, yaitu lebih dari 12,5 mg per dl pada bayi kurang bulan dan lebih dari 10 mg per dl pada bayi cukup bulan. Menurut Wong 2009, hiperbilirubin adalah tingginya kadar bilirubin yang terakumulasi dalam darah dan ditandai dengan tampilan klinis seperti ikterus pada sklera, kulit, dan kuku. Jadi intinya adalah hiperbilirubin merupakan tingginya kadar bilirubin melebihi normal, yaitu lebih dari 12,5 pada bayi kurang bulan dan 10 mg per dl pada bayi cukup bulan, yang ditandai dengan adanya ikterik atau jaundice pada sklera, kulit, serta kuku. Apa sajakah etiologi dari terjadinya hiperbilirubin? Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan hiperbilirubin, yaitu yang pertama adalah berhubungan dengan pemberian ASI. Biasanya ada yang karena ASI-nya bisa menyebabkan jaundice atau kurangnya asupan ASI. Kemudian adanya kombinasi kelebihan produksi dan kurangnya ekskresi, misalnya pada kondisi sepsis. Kemudian faktor psikofisiologis, misalnya perkembangan prematur, tadi hubungannya dengan BBLR juga. Kemudian produksi bilirubin yang berlebihan, misalnya pada penyakit hemolitik. Kemudian adanya gangguan hati, sehingga hati tidak bisa mengkonjugasi bilirubin. Kemudian karena kondisi penyakit, misalnya bayi dan ibu diabetes, serta adanya predisposisi genetik terhadap peningkatan produksi, misalnya pada penduduk Asia atau Amerika asli. Kemudian, bagaimanakah manifestasi klinis dari hiperbilirubin? Ada dua manifestasi hiperbilirubin, yaitu fisiologis dan patologis. Untuk fisiologis, biasanya adalah untuk kondisi fisiologis, jika kadar bilirubin indirect sesudah 2 kali 24 jam, pada 600 kurang bulan lebih dari 10 mg. Jadi kalau setelah 2 hari, kadar bilirubinnya lebih dari 10 mg pada neonatus kurang bulan, ini bisa disebut masih patologis. Atau jika kadar bilirubinnya untuk neonatus cukup bulan lebih dari 12 mg setelah 2 hari. Ini masih disebut fisiologis. Kemudian biasanya ikterus atau jaundice muncul pada hari kedua dan ketiga, dan bilirubin indirectnya tidak lebih dari 1 mg per dl.
Untuk ikteris menghilang pada hari ke-10, pada hari pertama kehidupan. Kemudian peningkatan serum bilirubin ini kecepatannya tidak lebih dari 5 mg per hari. Sementara untuk manifestasi klinis pada ikteris patologis meliputi ikteris terjadi sebelum 24 jam, kemudian peningkatan kadar bilirubin total serum lebih dari 0,5 mg per dl per jam. Kemudian setiap peningkatan kadar bilirubin serum itu memerlukan fototerapi, berarti ini sudah dalam tahap patologis. Kemudian adanya tanda-tanda penyakit yang mendasari setiap bayi, misalnya ada muntah, kemudian ada letargi, ya ini yang bahaya pada kasus bilirubin, hiperbilirubin, kemudian malas menelan, penurunan berat badan, serta terjadinya apneu, serta ikteris yang masih bertahan setelah 14 hari. Ini yang disebut patologis. Lalu bagaimanakah pathway dari BBLR ini? Jadi untuk BBLR sebenarnya ada gangguan pemecahan pada RBC ya, sehingga hemoglobin dipecah menjadi hem dan globin. Nah, ini terjadi bilirubin tidak terkonjugasi. Bilirubin yang tidak terkonjugasi ini akan berikatan dengan albumin sehingga masuk ke hati. Nah, dari sini ditambahkan dengan fungsi hati yang imatur, kemudian bilirubin terkonjugasi, ini diekskresikan ke empedu, sehingga bilirubin terkonjugasi masuk ke intestin, kemudian urobilinogen dan sterilogen diubah menjadi urobilinogen, kemudian menyebabkan motilitas usus yang kurang, ekskresi feses turun, sehingga sekresi bilirubin melambat. Ini yang menyebabkan terjadinya hiperbilirubin. Kemudian karena fungsi hati yang imatur juga menyebabkan konjugasi tidak berjalan dengan lancar sehingga menyebabkan hiperbilirubin. Bisa juga karena hidrolisis, misalnya enzim glukoronase, bilirubin menjadi tidak terkonjugasi sehingga menyebabkan reabsorpsi dan menyebabkan hiperbilirubin. Ada juga disebabkan karena inkompatibilitas antigen darah sehingga hemolisis meningkat, biasanya ini pada pasien yang mengalami penyakit hemolitik. Kemudian hemoglobin menjadi pecah dan bilirubin tidak terkonjugasi menjadi meningkat. Karena sebelah bilirubin tidak terkonjugasi melebihi kemampuan hepar sehingga menyebabkan hiperbilirubin. Atau bisa juga karena rendahnya asupan ASI sehingga mengalami dehidrasi, tidak ada cairan yang bisa masuk dalam melewati pencernaan, itu juga bisa menimbulkan hiperbilirubin. Atau adanya hipoksia sehingga pH darah turun, merusak afinitas albumin dan bilirubin dan menyebabkan hiperbilirubin. Bisa juga karena faktor resiko, misalnya etnik tadi ya, Asia dan Amerika asli, kemudian komplikasi kehamilan, rendahnya asupan ASI, prematuritas, faktor genetik serta hipoalbumin. Nah, untuk hiperbilirubin ini yang berbahaya adalah ketika dia masuk ke otak karena akan meracuni otak yang biasa disebut kan ikteris ya. Nah, ini akan menimbulkan komplikasi bilirubin ensefalopati, di mana kalau misalnya pasien itu sembuh, ini bisa mengakibatkan penyakit-penyakit peserta, misalnya retardasi mental, kemudian kalau yang lebih parah adalah pasien bisa meninggal. Kemudian hiperbilirubin jika mengenai mukosa, mengenai kulit, maka akan muncul adanya jaundice atau ekterik pada kulit dan selera kuku. Bayi tidak mau menyusu, kemudian tampak letargi, pasti Anda bisa lihat ya, kalau bayi hiperbilirubin biasanya dia diam saja ya, letargis. Kemudian harus menjalani hospitalisasi, dan yang paling disarankan jika sudah melebihi kadar adalah melakukan fototerapi. Dan di sini fototerapi itu akan menyebabkan diagnosa keperawatan yaitu hipertermi dan resiko cedera. Selanjutnya, ikterik ini akan menimbulkan kerusakan integritas kulit, kemudian menimbulkan kalau tidak mau menyusu berarti akan mengalami risiko kekurangan cairan, intoleransi aktivitas, kemudian hospitalisasi menyebabkan konflik peran orang tua,
serta fototerapi juga bisa menyebabkan resiko kekurangan volume cairan. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang kita bisa melakukan bilirubin serum serta bilirubin transkutaneus. Nah, untuk komplikasi, tadi sudah disebutkan akan mengalami ensefalopati bilirubin dan ken icterus. Apa sih ensefalopati bilirubin? Yaitu sindrom kerusakan otak yang disebabkan oleh deposisi bilirubin tidak terkonjugasi di sel otak. Kemudian ken icterus adalah kuning sel otak yang dapat mengakibatkan ensefalopati bilirubin. Nah, ini yang berbahaya, yang paling berbahaya dan bisa menyebabkan kematian pada bayi jika sampai tidak tertangani hiperbilirubinnya. Lalu bagaimanakah penata laksanaan yang bisa kita pilih? Yang menurut Wong, penata laksanaan hiperbilirubin ini meliputi yang pertama adalah fototerapi. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu bagaimana prosedur dari fototerapi, yaitu terdiri dari pemberian lampu fluoresen ke kulit bayi yang terpajan. Nah, cahaya ini akan membantu ekspresi bilirubin dengan cara fotoisomerasi, yaitu mengubah struktur bilirubin menjadi bentuk larut agar ekspresinya lebih mudah. Biasanya akan diekspresikan lewat urin dan feses. Kemudian ada juga yang kedua pilihannya adalah transfusi tukar. Ini digunakan untuk mengurangi kadar bilirubin tinggi yang berbahaya dan terjadi pada penyakit hemolitik. Kemudian bisa menggunakan fenobarbital. Nah, ini biasanya dipusatkan pada bayi dengan penyakit hemolitik dan paling efektif jika diberikan pada saat ibu hamil. Jadi sebelum persalinan, beberapa hari sebelum persalinan, ibu mengkonsumsi fenobarbital untuk mencegah bayi yang dilahirkan ini hiperbilirubin. Kemudian pemberian makan dini dan ASI yang sering itu efektif untuk bayi cukup bulanan. Jadi kalau sudah cukup bulan bisa diberikan makanan dini dan ASI. Oke, demikian teori tentang hiperbilirubin. Selanjutnya mengenai asuhan keperawatannya. Jadi kita perlu mengkaji apa saja yang perlu dikaji adalah observasi jaundice. Ini bisa diobservasi dengan derajat Kramer ya. Anda tahu sendiri derajat Kramer ada 5, mulai dari dada, leher, kepala, leher, dada, abdomen sampai ekstremitas. Kemudian bisa juga menggunakan bilirubin transkutaneus atau meter bilirubin transkutan untuk mengetahui kadar bilirubin pada bayi. Kemudian yang penting juga yang dikaji adalah nutrisi. Bagaimanakah metode nutrisinya, kemudian frekuensinya berapa kali, ini perlu diperhatikan agar kita tahu seberapa kemajuan dari intervensi yang sudah diberikan. Kemudian untuk diagnosa keperawatan, tadi banyak juga diagnosanya ya, saya hanya mencontohkan 3. Yang pertama, risiko tinggi perubahan suhu tubuh berhubungan dengan penggunaan fototerapi, kemudian risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan fototerapi, serta adanya gangguan proses keluarga berhubungan dengan krisis situasi, misalnya perawatan bayi yang lama, atau perawatan ulang untuk terapi. Tadi dari pathway kita bisa lihat diagnosanya ada identitas kulit juga, kemudian peran orang tua, dan lain sebagainya. Bisa Anda kembangkan sendiri. Kemudian untuk intervensinya, yang perlu kita tekankan untuk intervensi adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan untuk bayi dan keluarganya, meliputi yang pertama bayi tidak mengalami komplikasi, kemudian bayi mendapatkan terapi yang diperlukan untuk mengurangi kadar bilirubin, terapi yang tepat, serta keluarga bisa menerima dukungan emosi sehingga keluarga siap untuk mengalami atau siap untuk menjalani keluarga dengan anak yang mengalami hiperbilirubin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi silahkan diperhatikan lagi tugasnya. Anda bisa mencari lebih banyak info ya di jurnal-jurnal pediatrik atau di buku-buku pediatrik. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi atau bisa chat me di WA 082136057287. Silahkan dilihat tugasnya di RPP ataupun di Skalsa sudah saya tuliskan. Di sini memang saya bagi sehingga tidak semua mahasiswa mengerjakan tugas ini. Sudah ada pembagiannya sendiri untuk pertemuan selanjutnya.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.